Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري. Amin endi. Halo. Halo. Saya baca doa, aminnya mana? Telat. Mes kayaknya hujan gara-gara niki. Loyo amat. Rabbi shrah li sadri. Sing bedas. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Tuh siram amma ba'du amin. Parah. Amma ba'du amin. Faqala ta'ala azza wa jalla fi kitabih Bismillahirrahmanirrahim. Lemes maning Allah ya Allah. Halo. Saya doakan yang jawab Allah mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, yang banyak hutangnya lunas hutangnya, makin kencang baik itu urusan utang. Niatkan ketika menjawab Allah, niatkan zikir insya. Karena kata ulama kullu lafzin min lafzil jalalah fahuwa dzikrun, tiap-tiap lafaz jalla jalalu itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama kathara lafzuhu kathara ajruhu, siapa saja orang yang banyak menyebut lafaz Allah jalla jalaluh, insyaallah banyak pahalanya, akeh ganjaran. Begitu pula ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Tadi qori kita Kiai Haji Ridho Abdul Wahab baca Al-Quran berapa ayat yang dibaca, maka kata Nabi au kama qala man istama'a min ayatillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka baginya cahaya di yaumil qiyamah insya. Jadi yang dengar baca Quran kita jawab Allah, insya Allah dapat pahala zikir. Mendengarkan ayat-ayat dibacakan, insya Allah nanti kelak di akhirat mendapatkan cahaya. Alhamdulillah. Saya yakin orang sini wali santri, para santri senang sama Al-Quran. Betul enggak?
Kelihatan dari tandanya orang-orang yang senang dengan Al-Quran beda dari mukanya. Mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kenapa? Karena mukanya bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Alhamdulillah tuh gadis-gadis juga, santri-santri juga mukanya bercahaya. Kenapa? Kena sinar lampu. Insya ayo saya baca Quran, jawab Allah. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat sadaqallahul aliyyul azim. Haddatal karam wal muhtaram, para alim, para ulama, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, bil khusus guru kita semua, Kiai Haji Sabirin. Ini beliau senior saya waktu mondok ning Pelamunan. Kalau saya baru nyampe, beliau sudah ngajar. Biasa di Pelamunan itu kalau ada santri-santri yang sudah senior, biasanya itu diperintahkan oleh Abah Lujen untuk ngajar. Hanya saya khusus takhusus di tahfidzul Quran di putra beliau, di Kiai Umni Lujen Tahir. Jadi insya Allah sanadnya sama-sama ahli sunnah wal jamaah li nahdlatil ulama. Para asatidzah, para wali santri, santriwan, santriwati di pesantren Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarijul Ulum yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengatur waktu, penata acara, alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahim dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Jerewong Serang Marajaban yang diawali dengan wisuda, betul? Wisudawan, wisudawati metode silati. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh para santri bermanfaat. Amin. Karena itu penting, manfaat itu sangat kita inginkan dalam doa kita kan, inna na'udzubika min ilmin la yanfa', inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang manfaat itu perlu. Banyu kabeh iki ya. Tadi saya di atas juga dikasih kopi susu. Ada juga minuman apa tadi itu? Sama ini. Larutan, aqua, Bexer kayaknya nih kita lagi nih. Padahal sebenarnya kalau dikasih apa? Ini sebenarnya kurang pas ini. Jadi kurang lengkap. Karena kita ini diciptakan berpasang-pasangan, leres. Ada barat, ada timur, ada selatan, ada utara, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Itu pasangan-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Maka ada yang ceramah, ada pendengar, yang ngomong, ada yang mendengarkan. Ada kursi, ada meja, ada air. Mana kuehnya?
Walaupun banyak air di sini nggak mungkin saya minum semua ini. Makanya perlu paham panitia, perlu paham, pulang masukin aja ke beseknya. Bekelin. Kembali alhamdulillah, kita ini berada di penghujung abad 20. Sehingga saya punya satu makalah dari guru saya. Ada satu makalah yang ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, amin. Ada satu makalah begini, ilzam baban wahidan yuftahu lakal abwab. Fokus dalam satu bab, baban wahidan, satu skill, satu kemampuan, tapi fokus kita geluti, maka akan menjadi orang yang profesional di bidangnya. Maka yuftahu lakal abwab, akan dibuka pintu-pintu yang lain. Nah, maka saya pesankan kepada santri, tidak usah berkecil hati ketika kalian hidup di abad sekarang modernisasi ini. Sementara kita diamanati oleh Allah mempunyai ataupun memiliki kemampuan di amthilati, pandai baca kitab kuning, tapi itu belum cukup sebenarnya, tapi terus digeluti. Metode itu metode yang baru beberapa tahun ditemukan. Kalau tidak salah penemunya orang Jepara, betul? Betul, Jepara apa Pati? Jepara. Nah, itu untuk memudahkan. Zaman dulu beda, zaman bengenku, kiai kita itu puluhan tahun terus. Iya. Nah, sekarang ditemukan metode itu. Mudah-mudahan memberikan keringanan ataupun kemudahan bagi kita untuk memperdalam kitab-kitab turas para ulama-ulama salafi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini ketinggalan tadi. Hadirin rahimakumullah. Apa temanya kita nih? Allahu Akbar. Kakehan gini ya. Mana dulu yang saya minum ini? Tabligh Akbar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Kuat. Nah, ini kuat dengan tradisi, maju dengan modernisasi. Dikuatkan tradisi ini penting. Saya sering mendengar satu ungkapan dari guru bangsa, dari presiden kita, mantan presiden yang ulama, apa bahasa Gus Dur, al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara satu tradisi yang lama, kemudian mengambil satu tradisi yang lebih bagus, yang baik, yang lama baik, kita ambil yang lebih baik. Ini tradisi kita, tradisi Nahdlatul Ulama. Kalau bagus, lebih aslah, ambil. Maka santri itu tidak boleh ketinggalan zaman, betul? Betul? Zaman sekarang ini zaman globalisasi, banyak persaingan kita. Maka perlu kita punya skill yang memang di atas rata-rata. Ini penting ini. Maka saya katakan ilzam baban wahidan yuftahu lakal abwab. Banyak para qari, banyak para hafil, banyak para ulama, fuqaha banyak. Tapi mesti kita lebih konsentrasi lagi. Ketika kita serius ataupun fokus, maka jangan tanggung-tanggung. Halo santri, siap? Memang zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang ini sebenarnya mengakses ilmu pengetahuan mudah, ada maktabah syamilah. Cukup lewat laptop, cukup lewat handphone, udah kumpul tuh. Apalagi kalian dibekali dengan pengetahuan membaca kitab kuning,
tinggal maunya. Dulu zaman saya susah, pengen beli kitab itu sulit. Zaman sekarang tinggal aplikasi, betul. Zaman sekarang mudah. Hanya memang perlu ngambil keberkahan, ini yang susah didapatkan saat ini. Saat ini ngaji lewat Zoom online, bisa sambil tengkurap, bisa sambil celentang, bisa sambil buka baju, benar? Benar sekarang ini. Saya sering setiap hari Sabtu saya baca ikut qiraat sab'ah dengan Kiai Ahsin, Pak Profesor Ahsin Sakho, Sabtu pagi. Kemudian di Minggu pagi juga dengan Profesor Said Agil Munawwar. Itu biasanya begitu, kalau lagi Zoom itu dimatiin aja tuh kameranya, kita mau ngapain? Hanya di sini letak perbedaannya. Dulu zamannya dulu tuh sanad dengan talaki ini yang sulit sampai sekarang. Dan alhamdulillah pesantren Al-Mustajib Madarijil Ulum ini masih menggunakan metode-metode salafiyah dulu. Alhamdulillah, ini bedanya, keberkahannya ini beda. Maka mesti kita punya standar nilai itu sendiri. Punya ilmu, walaupun ilmunya banyak, kalau enggak manfaat itu sia-sia, betul? Tapi sebaliknya ilmu sedikit, walaupun itu kecil kata orang, maka kalau manfaat, maka insya Allah paling tidak kita jadi kiai kampung istilahnya, betul? Itu justru pakunya dunia, pakunya dunia. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah satu makalah, satu kalimat mengatakan kunu ulama'a rabbaniyin. Kata beliau, jadilah kalian itu ulama yang mendidik, ulama rabbani. Siapa mereka ulama rabbani? War rabbaniyu tarbiyatas sighara al-ilmi qabla kibari. Ulama pendidik itu disebut ulama rabbani. Mereka adalah orang-orang tarbiyatas sighara al-ilmi qabla kibari, yang mengajarkan ilmu yang dianggap kecil sebelum yang gede-gede. Punten, di kampung kita, di masyarakat kita, biasanya kalau ngaji nahu sorob orang doyan ku masyarakat, leres. Tapi lamun tahlilan doyan. Tapi lamun nyolatin mayit, bu semangat, klemen semangat, anak selawate, anak beseke. Pada karo santri, zaman saya dulu begitu. Ketika ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin jamaah sekalian masyarakat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Wow, itu kan ketika mendengarkan adanya kematian, kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun santri mah beda. Begitu dengar ada peringatan inna lillahi, jadi santri alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Lumayan anak kuli baris, lumayan maning ngaji ning kuburan, MTQ arane, mustabaqah tilawatil kuburan, perbaikan gizi. Apalagi di sini ya, di kompleks ini, masya Allah perkotaan. Santri itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu saya itu tidak tentu seminggu sekali bisa ngeriung. Saiki mas tiap dina santri ngeriung. Wayo ngaku. Cuman kebanyakan ngeriung, akhirnya perutnya buncit, akhirnya malas ngaji, molor terus. Padahal kata ini ada satu kapan, boleh sih enggak apa-apa. Saya waktu di Pelamunan nggak boleh puasa itu, nggak boleh puasa Senin Kemis sama Kiai Luzin. Kalau lagi ngawang Quran tuh nggak usah, katanya yang penting mah ngaji. Makanya bahasanya gini, kul ghurufan wadhkur ulufan. Makanlah kamu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ngaji ke ulufan. Lebih semangat lagi. Mohon maaf lamun ngawang Quran, begitu ngaji amthilati, memahami bagaimana ilmu gramatikal, begitu kita lagi belajar lapar, haus, lemes. Tapi lamun ketika belajar kitanya kenyang, semangat, bener. Tapi jangan kebalik.
Ini makannya kebanyakan baru 5 menit. Ngorok maning. Ingat zaman sekarang ini zaman persaingan di mana-mana, maka kita mesti santri ini jangan sampai kalah bersaing, betul? Banyak dulu belajar apa yang bisa kita raih, nanti serahkan kepada Allah. Jangan punya cita-cita jadi kiai, jangan cita-cita jadi penceramah, jangan. Mohon maaf, saya tidak ada sedikit pun cita-cita jadi penceramah di TV One, di MNC TV. Ketika dipinta untuk main sinetron di apa judulnya Kun Anta, nggak ada tuh cita-cita ke situ, nggak ada kebayang. Saya cuma ngaji Quran, ngawang setoran sama kiai, selesai. Begitu ada pertandingan perlombaan musabaqah namanya, saya izin sama Pak sama Abah, gimana Abah, boleh silakan, asal niatnya ngelanyahin Quran, niatnya melancarkan Al-Quran. Yang kedua, niatnya supaya tahu sampai di mana kualitas bacaan kita, kualitas makharijul huruf kita, kualitas sifatul huruf fasahahnya kita. Kemudian yang ketiga, belajar supaya apa? Mentalnya teruji. Mohon maaf kalau mentalnya nggak teruji, kadang-kadang jangankan tampil di depan forum, orang begitu ngimaman aja kadang ketelimbang. Ngimaman baca kuliah aja ketelimbang, lamun orang mentalnya orang kuat, orang biasa jadi imam. Wala antum wala ana, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abidun ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abidun ma a'bud, wala ana abidum ma. Orang kepetuk lakum dinukum. Akhirnya jadi singburi, lakum dinukum waladdallin. Masya Allah. Saya dulu pernah itu, dulu ada lurah pondok tuh, Yai Mang Saharani, masih ingat itu. Begitu kalau di Pelamunan tuh setiap Ramadan itu santri-santri yang senior yang sudah khatam itu jadi imam taraweh, dan satu malam itu satu juz. Saat itu juz 2 karena malam kedua. Kemudian santri senior yang maju, Abah Awalujen depan, Kairi, kemudian Abah begitu baca Fatihah mungkin pikirannya sudah ke ayat, karena juz 2 pikirannya ke ayat. Akhirnya itu ketelimbang ku Al-Fatihah, Siratal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna waladdallin. Acak-acakan tuh. Siratal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna waladdallin. Juz 2 kan ada tuh surat apa? Ayat 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi siratal ladzina min qablikum. Ini benar, maka ini. Akhirnya saya ikut belajar. Saya ikut lomba. Alhamdulillah sampai internasional. Alhamdulillah. Nah, kalau dapat hadiah ya syukuri, enggak dapat juga alhamdulillah. Kenapa? Quran kita bisa kejaga dengan baik. Maka inilah yang perlu kita siasati dalam hidup ini, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang manfaat, betul? Karena sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Di masyarakat itu udah enggak saya ngajar ngaji, apalagi ngajar tahfiz itu, ngajar di masyarakat, iya sehari apa seminggu 2 minggu semangat, begitu besoknya suruh setor, suruh satu-satu, pada nggak mau datang. Kenapa? Takut salah, takut dimarahi. Nah, disiasatinya apa? Ya, udah jadi ustadz, bisa mimpin tahlil, udah hebat itu. Bisa mimpin doa mayit, udah hebat itu. Udah bisa ngajar alif-alifan, udah bagus. Dan itulah yang katanya ulama Rabbani itu, kata Imam Al-Ghazali. Maka selama kalian ada kesempatan di sini untuk belajar baik Al-Quran maupun belajar kitab-kitab fikih dan lain sebagainya, manfaatkan dengan baik. Jangan dianggap remeh ilmu-ilmu yang kecil, kitab-kitab yang tipis, jangan dianggap remeh. Oh KB kita sing perukunan biasa nih.
ning kampung-kampung perukunan ya. Lah ya perukunan. Itu yang praktek sehari-hari. Ini penting. Nah ini kesempatan buat para santri. Maka orang tua kalian menitipkan santri di sini berharap agar kalian lebih baik daripada orang tua. Betul tidak Pak? Nah, ini. Nah, makanya kata peribahasa, opportunities never come twice. You know? Yes, Besi. Sing penting urusan lancar. Opportunities never come twice. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Maka gunakan sebaik-baiknya. Mau jadi apa? Serahkan kepada Allah. Yang penting punya modal ilmu. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Enak, lumayan. Daripada lumanyun. Sama baca Quran juga, jangan sembarangan baca. Saya baca tadi yarfa'illah itu kalimat dengan nada apa? Sika. Pakai ilmu namanya, ada namanya ilmu naghamah atau tarannum kata orang Malaysia. Enggak sembarangan, jangan mentang-mentang Pak Ustadz saya bisa jadi baca Quran, maka saya kan penyanyi orang Karawang. Terus baca Quran surat Tabat Yada pakai gaya Karawang. Tabat yada abi lahabi wa atab. Waduh, repot kalau begitu. Ada namanya ahli qiraat yang mengajarkan kepada kita, ada kunci-kunci seni tilawatil Quran. Dipelajari, kalau kita paham maka tidak khawatir. Maka Imam Maliki melarang dengan lagu itu khawatir. Bahkan Imam Syafi'i sendiri kan kata hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara indahmu. Tetapi kalau tidak dengan ilmu bahaya. Karena kadang banyak qori juga sekarang, mohon maaf saya sering kritik juga, banyak qori yang baca Quran itu lagu diutamakan sementara tajwid tidak diindahkan. Betul? Padahal mestinya terbalik, tajwid itu seperti diibaratkan jenderal, sementara lagu itu kopral. Jadi harus kopral yang manut sama jenderal. Ini banyak sekarang ini kore-kore yang kadang mad arid lisukun itu biar enak kedengar. Masya Allah, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak? Enak. Tapi iku arane dudu mad arid disukun maning. Arane mad gondrong. Nah ini, karena mad arid disukun itu panjangnya maksimal 6 harokat, 6 ketukan. Ini banyak sekarang. Kadang-kadang ketika baca ayat tentang kiamat malah seperti istihza. Ini khawatir. Saya pernah tegur juga salah satu qori, awas jangan sampai niat kita mengolok-olokkan ayat. Al-haqqah. Anak ini anak. Masya Allah, itu kan al-haqqah hari kiamat. Tapi pendengar ini wah. Ini mesti paham. Sebenarnya yang bagus itu ketika dibaca Quran fastami'u lahu
situ boleh Allah, tapi jangan terlalu gegap gempita ya. Tapi ya kalau sudah begini Ustaz, kalau sudah menjadi tradisi ya boleh-boleh saja asal masih bisa terkendali. Niatkan syiar saja, niatkan jangan niatkan untuk istihza, tidak boleh untuk mengolok-olok itu. Lanjut nih, lanjut. Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj itu sama saja kita sekarang sedang pengajian atau memperingati Isra Mi'raj, memperingati bagaimana sholat kita dengan baik. Karena salah satu hadiah terbesar ketika Allah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan itu dengan berbagai peristiwa yang lengkapnya ada dalam kitab Ad-Dardiri, Qissatul Mi'raj ada. Di situ intinya adalah ketika Rasulullah mendapatkan perintah salat yang 5 waktu. Ini salat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Salat itu barometer ukuran amal kita diterima oleh Allah. Yang lain seperti halnya huruf, salat itu tiangnya agama, imaduddin, as-salatu imaduddin, seperti tiang, seperti angka 1, yang lain itu 0. Maka walaupun kita banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak silaturahmi, banyak puasanya, banyak berbagi, sementara dia tidak sholat, maka dia hanya punya nilai 0, 0, 0. Kira-kira punya nilai enggak? Enggak. Tapi kalau ada sholat 1, kita sedekah dapat 0 lagi 10, dapat lagi kita berangkat puasa dan sebagainya, dapat 0 lagi 1000, 10.000. Karena apa? Ada sholatnya. Ini penting. Dan sholat ini luar biasa. Kadang kita merasa, mohon maaf nih santri, kalau santri mudah-mudahan Allah mengampunilah. Bener. Saya sering juga jam 8 pagi, wih hebat amat nih sholat duha. Tapi begitu 2 rakaat kedua, Allahumma hdini fiman hadait. Wih, subro keberangan itu mah. Kalau santri mah begitu. Makanya ini penting. Dan dalam sholat itu banyak pesan-pesan yang simbolik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sholat. Tadinya kan 50 kali, 50 waktu, bukan 50 kali, 50 waktu. Saya kalau cerita yang terperinci nggak selesai nanti. 50 waktu sampai kemudian ketemu Nabi Musa. Nabi Musa memberikan saran, datang lagi ke Allah, ya Muhammad, kenapa nggak akan kuat umatmu mah cilik-cilik, kecil-kecil, lemah, minta keringanan, minta dispensasi. 45 turun 40 sampai 5 waktu. Itu pun 5 waktu kata Nabi Musa masih juga berat buat umatmu mah. Dan terbukti subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya, subuh keawanan maning. Coba 5 waktu tapi berat. Maka ini santri mestinya sekarang sedang menanam nih. Santri itu ketika kalian suksesnya di masa yang akan datang itu terlihat saat ini. Jangan salah, terlihat saat ini. Kalau santrinya leha-leha, 1:30, 2:30 dikira bangun wiridan, taunya update status. Sekarang kan begitu, itu jurig handphone. Kadang-kadang Masya Allah zaman sekarang belum apa-apa sudah Umi, Abi, nanya bener-bener sok-sok perhatian. Pret. Abi udah sholat zuhur belum? Ini mau wudhu. Kalau Umi udah sholat, ini lagi sujud. Lagi sujud update status. WA-an. Ini sekarang tatajafa junubuhum
'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau lagu begitu kan bawahnya ngantuk ya, apalagi hujan begini. Ini dua ayat itu luar biasa. Kalau orang yang sering dia jauh dari tempat tidurnya, kemudian dia meratap kepada Allah dengan salat qiyamul lail walaupun 2 rakaat ya, kita paksakan. Kemudian dia wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia berinfak senang. Berinfak itu jangan ketika sedang kaya. Beda kualitasnya dengan ketika kita lagi kere. Orang yang punya duit 100.000 dia infak 50.000, 50% dari yang dia miliki jauh lebih besar pahalanya ketimbang dia punya 10 miliar dia ngasih 1 juta. Betul? Beda. Maka jangan tunggu. Maka kalau sudah punya karakter seperti itu dalam surah Alif Lam Mim Sajdah, sunnah setiap hari Jumat pagi, setiap Jumat subuh itu baca 2 surah. Pertama surat Alif Lam Mim Sajdah, yang kedua surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Kalau orang tua saya dulu, bapak saya itu ama tuh, panggilan ama itu 50 tahun beliau itu tidak pernah lepas. Setiap Jumat pagi subuh itu mesti surat Alif Lam Mim Sajdah. Sampai saya hafal, tuh SD sudah hafal. Karena sering dengar orang tua baca itu. Ada satu ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, itu panennya nanti. Yang tidak kita bayangkan, yang kita tidak fahami. Ada satu yang terselubung, yang tersirat, yang bahkan rahasia, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nanti kita suatu hari nanti bakal memanen apa yang kita sudah lakukan. Insya. Makanya para kori-kori saya tahu banget itu, Pak Haji Fatullah, Kiai Fatullah itu tahu. Zaman dulu, zaman perjuangannya Mukmin Mubarak, bahkan Salman Amrillah. Itu ketika saat ini mereka menjadi kori yang sukses. Jangan lihat suksesnya sekarang, lihat dulunya. Oh, berdarah-darah mereka. Ataupun kiai guru-guru kita nggak mungkin menjadi saat ini menjadi orang yang teladan umat kalau dulunya tanpa ada riyadhah. Betul? Maka penting di riyadhah santri-santri ini. Nah, kembali ke salat kita, ini perlu kita perhatikan. Sering kita tidak mengindahkan itu perintah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, wis duhur maning gitu. Boleh jadi memang tradisi kita begitu, Muludan tiap tahun, Rajaban tiap tahun. Iya, itu hanya seremonial belaka saja seringkali. Rajaban sampai jam 2. Wah, begitu subuh masjid sepi. Kenapa? Masih ngantuk. Akhirnya yang terjadi tiap hari kita dengar apa? Aki-aki melulu sing ngikaken. Masjid sebelah timur lain lagi, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Wajar kalau laki-laki pada di masjid. Kenapa? Sudah bau? Masya Allah. Bu,
Bo, kita semua bakal mati, nggak jaminan. Ibu masih muda, panjang umur, nggak jaminan. Ya, nggak jaminan. Cuman yang terjadi memang begitu, kita kadang-kadang merasa masih kuat, masih muda, masih jauh, saya ntar aja dah tobatnya. Akhirnya yang terjadi, masjid-masjid dikuasai aki-aki semua. Sing naba bedug aki-aki, sing azan aki-aki, sing komat aki-aki, sing imam, sing makmum, sing gulung tiker, sing mati, sirik bakal mati. Ya Allah. Saya dalam 1 minggu ini, 10 hari ini sudah ada teman saya 5 orang Pak Kiai, satu seusia sama saya, seperjuangan, wafat. Dan wafatnya itu mendadak. Ada yang teman saya Syarif Hidayatullah, orang Parung, beliau meninggal ketika di Madinah sedang wudhu mau berangkat ke masjid, jatuh di kamar mandi, meninggal. Kemudian ada teman saya di Kalimantan Selatan, teman dulu di Bogor, itu Royaldi, Ustadz Royaldi namanya, Royadi, Ustadz Roy panggilannya. Malamnya masih ngobrol dengan saya, masih curhat-curhatan. Jam 3 besok, jam 3 siang sudah balik, sudah wafat. Kenapa? Kena serangan jantung. Teman saya di Jakarta, Habib Iqbal Syatri, masih muda, tiba-tiba kena stroke. Ini makanya hati-hati suami, jangan sering bawa istri ke Pramayana, banyak stroke-nya itu. Makanya kalau jadi suami datang ke Ramayana, tempat-tempat perbelanjaan, harus menjadi suami yang setia, pegang terus tangannya, jangan sampai bulak belok, jangan. Ini tandanya suami setia. Ngirit itu bukan setia lagi. Ini kadang-kadang di sholat ini kita sering kali melalaikan ini. Padahal Masya Allah, dulu zaman Nabi Musa ada seorang wanita datang kepada Nabi Musa, ya Musa, datang, ya Musa, aku ingin curhat kepadamu wahai Musa. Apa curhatmu wahai wanita muda? Tapi aku malu wahai Musa, ingin menceritakan keadaanku. Enggak usah malu, kata Nabi Musa, ceritakan saja. Apa kata wanita itu? Ya Musa, zanaitu wa waladtu waladan faqataltu. Wahai Musa, kalau kau maksa aku cerita kepada engkau, aku bercerita, aku sampaikan bahwa aku ini seorang pezina. Aku ini, bahasa sekarang apa ya, perek, PSK, wanita tuna susila. Saya ini Musa pezina. Kemudian karena udah kebablasan, maka aku waladtu waladan, aku punya anak, hamil punya anak di luar nikah. Saking menanggung malunya, wa waladtu waladan faqataltu, aku bunuh anak itu. Itu Nabi Musa begitu dengar begitu langsung naik pitam, marah. Nabi Musa terkenal kan nabi yang temperamen. Tapi jangan salah, walaupun temperamen tapi Allah sayang banget. Termasuk kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Tegas dia. Ukhruji ayyuhal fajrah, diusir itu perempuan. Diusir perempuan itu. Ukhruji ayyuhal fajrah. Keluar kamu wahai pendosa, wanita pendosa. Nangis dia. Nangis. Enggak lama Jibril turun menyampaikan salam dari Allah, kemudian dia sampaikan, wahai Musa, kenapa engkau usir wanita itu? Kegedean dosanya Jibril, kegedean, udah zina, kemudian dibunuh lagi anaknya. Akhirnya kata Jibril, afa'alimta ya Musa, apakah kamu tidak tahu wahai Musa, ada dosa yang lebih besar daripada itu? Apa Jibril? Tarikas salat, orang yang dengan sengaja meninggalkan salat. Orang dengan sengaja meninggalkan salat. Kenapa?
Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena begini kata Jibril. Kalau orang yang berdosa tadi membunuh atau berzina, itu biasanya dibayang-bayangi dengan perasaan berdosa, betul tidak? Ada penyesalan yang dia telah lakukan, dosa yang dia lakukan, ada penyesalan. Tapi tidak sedikit, alangkah banyaknya umatmu kata Jibril, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tengah rasa dosa. Orang ngerasa itu dosa. Subuh nggak kesiangan juga nggak sholat lah, besok masih ada. Gitu bilangnya, besok masih ada. Itulah. Jadi hal yang sepele itu ya, padahal berat. Satu waktu saja berapa tahun kita nanti di neraka. Na'udzubillahi min. Maka ayo dengan peristiwa atau peringatan Isra Mi'raj ini paling tidak kita perhatikan salat kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Maka apa yang mesti kita perhatikan? Paling tidak 3 hal, 3 rukun salat. Rukun qauli, bacaannya harus bagus. Rukun fi'li, gerakannya harus teratur atau terarah, tumak ninahnya diperhatikan. Rukun qalbi, hati kita berusaha untuk ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh ulama-ulama kita ada namanya talaffuz bin niyat. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Itu talaffuz bin niyat, belum niatnya. Karena kalau niat itu ketika takbir qasdus syai' muqtarinan bi fi'li atau muqtaranan bi fi'li. Allah baru mazhab Syafi'i di situ kita niat. Itu. Rukun qauli ini perhatikan, Bu. Jangan pernah berhenti belajar ngaji, Bu. Minimal Fatihahnya benar. Apa, Bu? Minimal Fatihahnya benar. Kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran atau bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah bagian daripada rukun salat. Maka perhatikan salat, perhatikan Fatihah kita. Wong Serang, wong Sunda mah kadang-kadang kan lahjahnya bukan orang Arab, lahjah ajami. Kalau nggak dipelajari, belajar hijaiyah berat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Beda karena apa? Makhrajnya beda. Orang Jawa beda. Lekoh bener. Tabat yada abi lahabi wa tab. Kalau yang nggak belajar, kalau belajar beda. Orang Sunda yang kore-kore internasional, orang Sunda, orang Bandung Ki Salman, orang Tasikmalaya Ki Mukmin Mubarak, Muammar Zid, ya, orang Pemalang, Jawa Tengah. Tapi kalau dipelajari jadi kore internasional, maka kita pun belajar semampu kita belajar. Minimal panjang pendeknya harus benar. Di Fatihah. Biasa kan kalau di kampung-kampung saya zaman dulu, ketika lihat orang tua ngajar tuh Fatihah itu kadang 3 bulan itu Fatihah diulang-ulang. Bener itu. Nggak bisa shod aja ihdinas shirat. Terus aja diulang-ulang sampai 3 bulan baru kalau selesai baru pindah surat-surat pendek. An-Nas, surat An-Nas. Surat An-Nas kan masih gampang. Qul a'udzu birabbin nas. Ada gunnah di situ. Malikin nas masih gampang. Naik lagi ke atas Al-Falaq mulai susah. Mulai gati. Anak-anak arane kol-kolah kubro. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada pantulannya jadi oh, baca nong baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq kok jadi kayaknya falaq. Ceklok akan qafnya. Qul a'udzu birabbil falaq ceklok. Waduh. Makanya biasanya guru ngaji tuh galak biasanya. Guru Quran tuh rata-rata galak. Udah ngomong ceklok sira maksudnya falaq kanan jadi kiai. Ulangi maning. Qul a'udzu birabbil falaq.
lama-lama jengkel, dikeplak itu anaknya. Falako, falak, keplak. Oh Pak Kiai mah ngeflako, iku sir bisa. Ngucapakan ngeplak mah bisa, ngeflako itu konon. Begitu ayat kedua masih gampang, ayat ketiga masih gampang, ayat kepapate gati maningku. Biasanya ada namanya martabatut tilawah itu ada di atas tartil itu ada tahqiq, ada tartil. Itu ketika itu gurunya mengulang-ulang waming diputus-putus. Wa min syarrin naffatsati. Ulangi, baca. Wa min syarrim matasapi. Naffatsati, matasapi. Naffatsati, mata sirih, mata kiai. Itu. Ngaji itu gak susah. Harus benar tuh, orang pasti hafal semua al-falaq. Tapi benernya ini yang agak susah. Qalqalahnya perhatikan, ikhfa idghamnya perhatikan, gunnahnya perhatikan. Selesai al-falaq, al-ikhlas, al-lahab atau al-masad naik juga. An-nasr udah kelamaan ngajinya begitu. Innahu kana tawwab jare murid. Innahu ka wa tembaga. Ya Allah. Selesai surat-surat pendek sampai al-duha, terus naik lagi al-lail sampai an-naba. Jadi Pak belum ke Quran gede jadi wong Serang mah. Begitu masuk ke Quran gede surat al-Baqarah ada ayat ulaika ala hudam mir rabbihim. Dari alif lam mim itu santrinya baca jadi murid jadi gurune baca Bu. Ulaika terusakan ala ulaika terusakan ala hudam ulaika ternyata kiainya ngongkong sarungnya orang go celana dalam katon ulane ulaika. Maka waspadalah makanya dari tadi saya pegang ini terus tuh takutnya naik ini ada ceramah tuh kan lupa ngongkong lagi nanti ulaika. Ya Allah, ini rukun qaul ini penting. Masya Allah, di Mekah di Madinah orang sholat nikmat. Pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, pengen umroh, pengen haji, pengen dua picise kasihan deh lo. Saya doakan mudah-mudahan berangkat umroh semua. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadhil 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin ya rabbal alamin. Gampang pengen haji, pengen umroh makan. Cukup baca surat Al-Hajj. Itu santri begitu. Baca surat Ibrahim. Enggak berangkat juga baca surat Tanah. Jual tuh kebon sak tanah-tanahnya. Insyaallah pasti berangkat umroh atau haji. Di Mekah, di Madinah tuh kalau imam Masya Allah luar biasa Bo. Itu kan kalau di Mekah di Madinah beda sama di kampung kita. Imamnya L4 lu lagi. Kadang-kadang imam di kita tuh malam minggu begitu mau berangkat apel nih pemuda-pemuda 4 orang. Tapi kan pemuda ini santri, biasanya sholat dulu isya deui, isya keren weh, biar enak nganjange apelnya biar enak. Menulis sholat isya mah tenang, konon berangkat ke masjid. Maksudnya mau cepet-cepet sholat isya, ternyata imamnya yang di pojok doang aki-aki. Kata pemuda Allah la ilaha illallah, selesai qomat ki imam, aduh nyeri cangkeng budak imam. Dipaksa ke pemuda, aki-aki imam. Nggak tahu dia bawa aki-aki udah 84 tahun, udah punya penyakit was-was. Usoli ada kelar-kelar usoline. Olah tamat-tamat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah imaman li ta'ala Allah usolli maning penyakit was-was.
Aduh, jadi pemuda kapan peragatikin sholat. Begitu lulus usolli baca Fatihah watuk melulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah peragat. Kapan doline? Selesai Al-Fatihah. Jadi pemuda mudah-mudahan suratnya paling pendek kul ya kulhu atau inna. Begitu suratnya nggak tanggung-tanggung Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-A'la. Begitu rakaat kedua pemuda kompak gotong. Aki-aki digotong, diselapin yang bedug. Jadi aki-aki kurang ngajar gue diperkosa. Ya makanya ini pemuda nih, ayo santri terus jangan berhenti belajar, minimal menguasai murattal. Di kampung kita datang dari pesantren datang ke kampung, mereka butuh sosok imam, datang. Kalau belajar baca Quran yang baik kan kita semangat, pede. Udah dilatih di pesantrennya, ada muhadharahan setiap malam Sabtu atau malam Minggu biasanya atau malam Jumat. Dilatih latihan mental di pesantren. Ada yang qori, ada yang biasa latihan ceramah, itu penting. Datang ke kampung tinggal pakai, ngikutin gaya-gaya di Mekah di Madinah kan enak, bo. Ini biasanya kan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maju imamnya sudes, imam sudes, kayak orang. Padahal sawu sufufakum, kayak suara mau. Wa'tadilu. Biasanya imam maju, Bilal ning buri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah. Itu kita dengar di belakang luar biasa. Ada kekuatan magnet Ka'bah, ada makam Rasul, dikuatkan dengan imamnya yang enak bacaannya, kan menambah apa? Kekhusyuan kita, betul? Betul, Bu. Jadi tidak hanya di situ ada sejarah Ka'bahnya, ada Masjid Haram, enggak. Kalau imamnya aki-aki tetap aja. Tapi imamnya pilihan-pilihan semua. Selesai takbir baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Aminnya juga kompak karena makmumah premen imam waladhdallin premen aminah karena kurnya harus sama kecuali sholat taraweh ya beda taraweh mah maghdubi alaihim waladhdallin tandanya supaya gelis supaya cepat peragat, betul. Begitu baca surat kan insyaallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Jadi Bilal Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok sepi? Waduh, wedi kita kan takut pelototin. Ya Allah. Kira-kira enak gak, Bu? Betah enggak? Betah. Masya Allah, nih perlu kita bekali di pesantren. Halo, lanjut. Tarik ke salat, jangan sampai kita sengaja meninggalkan salat walaupun belum sampai derajat kita murtad. Kecuali meyakini bahwa salat tidak wajib misalnya, itu murtad. Imam Syafi'i, orang yang tidak salat amdan muta'ammidan, dia tahu dia sehat tapi malas orang salat, itu masih fasik. Termasuk mukmin yang asi, tukang maksiat, berdosa besar. Maka jangan sampai kita meninggalkan salat. Jangankan lagi sehat, lagi sakit saja kan ada aturan-aturan mainnya. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring. Hah? Sampai dengan isyarat sekalipun, karena wajibnya. Nggak bisa dengan isyarat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, disolatkan sudah. Maka mudah-mudahan kita semuanya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan solat kita menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal-amal yang lain akan menjadi ekstra ataupun bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf tidak panjang kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudh ma safa wa da' ma kadar wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.